berikan dengan sungguh, kita serahkan setiap hati kita. Kita serahkan setiap jiwa kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena setiap harinya Tuhan berkenan atas setiap kita. Angkat kedua tangan Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesusku, Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari setiap kami Tuhan. Di mana kami, Tuhan berikan kasih karunia yang melimpah-limpah atas kami. Sehingga apapun itu, Tuhan berkenan atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang baru Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, setiap kami masih dimampukan untuk memuji, meninggikan, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Yesus. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, agar penyertaan-Mu itu terus berkenan bagi setiap kami. Bapakku yang baik, saat ini kami mulai dan kami tahbiskan ibadah yang dahsyat dan luar biasa ini hanya di dalam satu nama yang hidup, satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus kami. Mari umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan sungguh penyertaan-Mu Tuhan
Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau katakan pujian kita. Amin. Orang berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
dan kita mau rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita selalu bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau mengasihi kami Tuhan. Sebab Engkau selalu menyertai kehidupan kami.
Amasa yang 14 berkata, apa yang kau minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan. Tetapi perhatikan, apa yang Tuhan berikan kepadamu yang pertama sekali, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan segala sesuatu yang kau minta dari Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan, Tuhan akan berikan itu padamu. Sehingga segala sesuatu yang kau butuhkan, yang tidak pernah kau pikirkan, itu pasti Tuhan sediakan kepadamu. Itulah doa. Doa berarti bekerja sama supaya semua pekerjaan Tuhan itu terlaksana melalui dirimu. Dan itulah doa. Maka bagian saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan. Maka segala sesuatu yang kau inginkan di bumi ini yang berupa bonus itu Tuhan berikan padamu. Terima kasih Bapak. Ini kami yang kami percaya hidup kami terus dalam kasih karunia Tuhan. Semua yang menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Bisa-bisa katakan amin. Terus begitu, I glorify. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kita bisa memasuki minggu kedua dalam bulan Februari. Semua karena kebaikan Tuhan untuk kita pribadi lepas pribadi. Perhatikan, tidak ada sesuatu yang kau pertahankan di bumi ini. Katakan amin. Mengapa? Karena semuanya akan berakhir. Perhatikan gejolak ekonomi pada saat ini. Hanya satu pribadi saja yang salah ngomong, 1-2 kalimat, harga emas turun. Betul? Bahkan satu pribadi berbicara tentang keamanan dunia ini, dia ngomong saja masih bisa naik. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak perlu kita pertahankan karena semuanya akan berakhir. Katakan amin. Maka hidup dan hidup saya yang harus tetap bertahan itu hanya di dalam Tuhan. Ya. Perhatikan firman Allah pada saat ini, kita semua harus sama-sama memberitakan Injil kasih karunia. Katakan amin. Sebelum kita memberitakan itu kepada orang lain, pertama sekali beritakan dulu itu pada dirimu. Setiap hari perkatakan firman Tuhan itu pada dirimu. Setiap hari firman Tuhan itu yang terutama sasarannya adalah pribadimu. Pada saat engkau sudah menyatakan, mengikrarkan firman Tuhan itu pada dirimu sendiri, maka yang kedua kepada orang lain. Setuju katakan amin? Maka perhatikan pada saat ini kita akan menerima firman kasih karunia, di mana hukum Taurat itu berbicara tentang kematian, ya. Dari sisi perintah Tuhan, kita baca Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 16 sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan, Tuhan Allah memberi perintah. Perintah itu bisa terjadi karena ada orang penerima. Katakan amin. Perintah itu bisa terlaksana karena ada orang yang memberi perintah dan ada orang yang menerima perintah. Perhatikan firman Allah ini, yang memberi perintah itu Tuhan, yang menerima perintah itu adalah kita manusia. Maka ada sebab akibat. Waktu kita menerima firman itu, perintah itu sudah firman Allah, Tuhan diberkati. Halo? Tetapi pada saat engkau tidak melakukan perintah itu, kata hukum Taurat, engkau dikutuk. Maka perhatikan, ya, perintah Allah kepada manusia, terus 1, 2, 3. Pertama, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua itu perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Buahnya, bukan batangnya. Amin. Bukan rantingnya, tapi apa? Buahnya. Boleh dimakan dengan bebas. Terus yang kedua apa? 17. 1, 2, 3. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya.
Perhatikan, perintah Allah pertama supaya semua manusia itu hanya mengetahui tentang yang baik saja. Katakan amin. Tuhan tidak pernah mendesain manusia itu untuk mengetahui yang tidak baik. Perintah yang pertama itu jangan kau makan buah itu. Yang selain itu bebas. Maka di situ dikatakan waktu kau mau makan buah itu, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka perhatikan resiko akhirnya kita terima. Karena cenderungnya manusia itu paling suka mendengar berita yang tidak baik. Apalagi kalau berita tidak baik itu menyangkut musuhnya, menyangkut lawannya. Mungkin dia lagi sakit hati dengan seseorang, waktu kita dengar berita yang tidak baik tentang dia, kita secara batin itu puas. Maka perintah Allah yang pertama, boleh kau makan, yang tidak boleh kau makan. Karena apa? Karena di pohon pengetahuan, di pohon itu ada pengetahuan yang baik dan ada pengetahuan yang jahat. Maka dari sananya Tuhan mendesain manusia itu hanya untuk mengetahui tentang yang baik. Katakan amin. Halo, amin. Kemarin kami di malam rupanya gempa. Iya. Daerah mana itu, Bu? Pacitan. Gempa. Ternyata nyampe sampai di malam. Saya dengan ibu tidur, anak saya terbangun karena kaca semua goyang-goyang. Kami berdua yang tidur, yang tidak mengetahui tentang gempa yang tidak baik itu, hidup kami berdua yang tidur itu enak saja. Tapi waktu seseorang mengetahui yang tidak baik dari gempa, dia akan gelisah, betul? Maka perhatikan, Tuhan mendesain hidupmu dan hidup saya hanya untuk mengetahui yang baik saja. Dan sumber kebaikan yang paling utama sempurna hanya Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Jangan ragu-ragu tentang kebaikan Tuhan. Karena Tuhan dari sana selalu mendesainmu bukan yang tidak baik, semua yang terbaik. Maka risiko manusia pada saat memakan buah itu, salah satunya dia mengetahui juga yang jahat. Perhatikan, pada saat Bapak dan Ibu mengetahui tentang hal yang jahat, perhatikan, apa kita menguntungkan dirimu? Halo? Apa kita menguntungkan dirimu pada saat engkau mengetahui sesuatu yang jahat? Tidak. Maka di saat seseorang, kembali lagi, kalau hatinya tidak dilingkupi kasih karunia Tuhan, maka berita yang tidak baik yang didengarnya kepada orang lain itu justru membuat dia lebih senang. Maka hari ini kita ambil keputusan, kita ambil kesimpulan, berita yang kau dengar itu tidak juga bisa ditutup dengan telinga kita, tidak bisa juga ditutup dengan penglihatan kita. Semuanya tertera ada di depan kita. Maka keputusanmu kembali selalu mendengarkan hal yang tidak baik atau selalu mendengar tentang yang baik itu tentang Tuhan. Maka setiap hari engkau dan saya harus melekat pada Tuhan. Karena pada saat engkau melekat pada Tuhan, itu akan selalu berbicara hal yang baik. Katakan amin. Perhatikan lagi di situ. Yang ketiga, perhatikan. Resiko saat tidak taat, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, kehidupan kekal itu ada. Dan jauh dari sana Tuhan sudah mendesain kepada manusia. Kehidupan kekal itu ada. Tapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, kehidupan kekal itu tertunda. Tertunda. Buktinya apa? Metusala manusia tertua 969 tahun. Si Adam 930 tahun. Nah, dibanding dengan usia kita hari ini sangat jauh sekali. Itu tandanya sebelum manusia jatuh dalam dosa, kehidupan kekal itu ada. Maka kehidupan kekal itu akhirnya tertunda. Dan itu diberikan kepada siapa? Kepada kita yang hidup, yang bertekun, dan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Halo, amin. Maka dengan fenomena yang kau dengar hari ini, yang kabar-kabar yang tidak baik, selalulah fokuskan dirimu tentang kehidupan kekal itu. Karena kehidupan kekal itu tidak diberikan kepada agama,
kehidupan kekal itu tidak diberikan kepada profesi. Kehidupan kekal itu tidak diberikan kepada golongan. Kehidupan kekal itu tidak juga diberikan kepada satu bangsa, suku, atau keluarga. Tapi kehidupan kekal itu diberikan kepada personal. Katakan amin. Maka hidupmu dan hidup saya jauh lebih berharga dari semua nilai yang kau punya hari ini. Halo, amin. Coba orang bermain saham. Anak saya juga saya izinkan bermain saham sesuai dengan profesinya karena dia bisnis dan ekonomi. Tapi tetap saya kasih takarannya rupiah. Nah, dia jarang rugi. Tapi di saat jarang rugi selalu dapat, itu godaannya justru lebih kuat. Betul tidak? Nah, tapi perhatikan, pada saat ada orang bermain itu dalam satu hari langsung ada 100 orang kaya kerugian sampai 100 triliun lebih. Yang luar biasanya dia masih tetap bisa tidur, betul? Yang kita cuma kehilangan 1 juta, gak bisa tidur 2 hari. Maka hati-hati, apa yang kau pegang hari ini, kalau kau tidak mencintai Tuhan lebih daripada itu, minimal 1-2 hari kau tidak bisa tidur kalau kau kehilangan sesuatu. Padahal semuanya itu akan sirna. Halo, amin. Amin. Perhatikan firman Allah, perintah Allah bukanlah membebani. Perintah Tuhan tidak pernah membebani. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kau merasa bahwa firman Tuhan itu membebanimu, itu yang membuat engkau sulit untuk melakukan firman. Padahal perintah dari Tuhan itu tidak pernah penekanan untuk membebani. Tetapi perintah Allah itu diberikan Tuhan padamu dan pada saya untuk memberkatimu, bukan membebanimu. Justru harus diresponi dengan loyalitas dan ketaatan dari ciptaannya yang tertinggi. Siapa ciptaan Tuhan yang tertinggi adalah Bapak dan Ibu dan saya. Maka semua rencana Tuhan padamu tidak ada yang tidak baik. Semuanya sungguh amat baik. Katakan amin. Kadang-kadang banyak peristiwa yang tidak bisa kita terima. Ya, kemarin perhatikan. Kemarin 2 anak kami setelah pulang dari sini, memang dia sudah ada gejala. Tapi nyampe ternyata di malam kena DB, trombosit turun. Nah, kalau dihubungkan dengan sesuatu hal yang rohani, seolah-olah kami itu ada bersalah. Bahkan kalau dihubungkan dengan sesuatu perbuatan, seolah-olah apa yang terjadi pada kami itu salah kami. Apakah orang tua menginginkan seperti itu? Tidak sama sekali. Nah, saya bercanda pada dia. Dari sekian banyak orang di Kuala Kurun sana, kayaknya nyamuknya lebih jatuh cinta padamu, saya bilang. Nah, dan akhirnya dia trombosit di bawah 100. Dan pada saat melihat peristiwa itu, saya sudah ayo kita ke sana saja. Pendampingan buat dia lebih penting dari semuanya. Termasuk dari pelayanan. Halo? Karena kehadiran saya, kehadiran ibu ada di depannya, itu sudah merupakan sebuah pelayanan yang lebih daripada cukup. Katakan amin. Sehingga dia hanya 2-3 hari sudah keluar, berapa hari pemulihan, dan kami kembali dia sudah sehat. Ada sesuatu yang tidak mungkin, ada sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan, sesuatu itu tidak menguntungkan buat kita. Maka pada saat posisi hal seperti itu kau hadapi, perhatikan, langsung cari Tuhan. Tidak boleh cari yang lain dulu. Kalau ada masalah, langsung cari Tuhan, datang pada Tuhan. Halo, amin. Kita yang sudah berkeluarga, kalau ada masalahmu, cari Tuhan, datangi Tuhan. Bukan datangi laki-laki yang lain, bukan datangi perempuan yang lain, akan kacau. Tapi datangi Tuhan. Setuju katakan amin? Anak-anak muda juga gitu, kalau lagi berantem dengan pacarnya, datangi Tuhan. Datangi. Karena kalau nggak terus datangi pasanganmu itu, datangi terus tanpa kau mendatangi Tuhan, itu bisa konfliknya lebih lama. Harus langsung ambil peranan, langsung datangi Tuhan. Setuju katakan amin? Mengapa? Firman Tuhan kepada Adam, jangan makan. Dan pada saat itu juga Hawa mendengarnya.
Tetapi Hawa bukan mencari suaminya, Hawa bukan mencari Tuhan, tapi Hawa mencari relasi dengan suara tadi, iblis tadi. Selesai. Halo, amin. Maka segala sesuatu yang tidak pernah engkau inginkan ternyata tidak menguntungkan pribadimu, langsung cari Tuhan, langsung datang Tuhan. Supaya apa? Supaya kau memahami sebenarnya yang terjadi hari ini di luar dugaan kita. Kau akan pasti melihat bahwa rencana Tuhan pada saat peristiwa itu Tuhan bisa membuat lebih baik daripada apa yang kau pikirkan sebelumnya. Katakan amin. Saya melihat jemaat kita di tempat ini semuanya diberkati Tuhan. Ya, berapa bulan lalu kami sudah mendatangi rumah Mama Silo, di mana mereka diberkati Tuhan. Yang tadinya masih nyewa, sekarang sudah punya rumah sendiri. Semua diberkati. Katakan amin. Bang Oden begini-gini sudah berubah. Pakaiannya, pakaian kerjanya sudah berubah. Ya, dia tidak lapangan-lapangan lagi begitu. Tapi dia sudah dalam kantor. Gitu ya. Dan dia sudah punya rumah. Semua diberkati. Perhatikan, engkau dan saya harus tertanam dalam sebuah gereja. Amin. Selama gereja itu punya visi dan hanya Tuhan yang dimuliakan, semua jemaat itu pasti diberkati. Katakan amin. Di dalam Yohanes 14:14 saya selalu menekankan itu. Kalau saya punya rencana sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan, pasti jadi. Pasti jadi. Ternyata yang tidak saya pikirkan itu ternyata juga Tuhan berikan. Makanya pada saat kau berdoa, jangan berdoa terhadap keinginanmu tadi. Jangan. Misalnya butuh rumah, jangan sampai 1 jam itu engkau selalu ngomong, Tuhan saya butuh rumah, Tuhan saya butuh rumah, Tuhan saya butuh rumah. Itu keinginanmu. Tapi dalam 1 jam itu kau memberikan waktumu kepada Tuhan, kau sembah Tuhan. Ya, misalnya dalam 1 jam itu 40 menit. Yang 15 menit tadi kau boleh curhat, Tuhan saya butuh ini. Tapi waktu engkau tidak curhat pun, tidak ngomong, Tuhan kau tahu. Katakan amin. Tuhan mana ini? Saya sudah berdoa ini bertahun-tahun nih. Mana nih? Saya sudah berdoa bertahun-tahun nih. Ternyata di dalam doa itu keinginanku yang terjadi. Enggak. Doa itu kata, nanti baca Yohanes 14:14 termasuk terjemahan yang lain TS2 dikatakan Tuhan akan memberikan segala sesuatu kepadamu kalau itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu untuk kemasyhuran nama Tuhan. Kalau itu untuk memperluas kerajaan Tuhan. Semua Tuhan berikan. Katakan amin. Langkah iman itu yang selalu saya memulai untuk mendesain terus membuat gereja kita ini akan terus semakin bagus. Tidak ada yang lain. Saya bilang Tuhan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau gereja mewah, dilihat indah begitu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau jemaat semuanya beribadah, mereka dapat fasilitas, tidak panas-panas, mereka semua sejuk, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak berikan, karena itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Dan saya selalu ngomong kepada ibu, rumah Tuhan itu harus jauh lebih bagus daripada rumah kita. Saya bilang, harus jauh lebih besar daripada rumah kita. Dan ternyata kami tidak pikirkan pun, ternyata semuanya juga Tuhan berikan kok. Halo, amin. Itu yang membuat makanya banyak orang itu kecewa terhadap doa. Kenapa? Penekanan doanya terutama untuk keinginannya. Keinginanmu itu Tuhan Maha tahu. Katakan amin. Katakan amin. Jadi di dalam keinginan itu sebenarnya seperti seseorang yang curhat aja sama Tuhan, cukup. Cukup. Misalnya anak-anak kita bayar uang sekolah, itu nggak dibahas pun orang tuh pasti bayar kok. Betul? Itu pasti dibayar. Karena kalau nggak dibayar orang tuanya juga dipanggil gurunya, bukan anaknya yang dipanggil, betul? Begitu juga kita sama Tuhan. Jadi apa menjadi kepentingan kita itu ternyata hanya sekedar curhat aja sama Tuhan sebagai kepuasan batin kita. Tapi pada saat doamu terjawab, itu bukan karena curhatmu tadi, tapi itu sudah bagian daripada jawaban Tuhan, di mana kau dan saya untuk meminta sesuatu, kemuliaan nama Tuhan, semuanya diberikan. Katakan amin. Maka perhatikan lagi di situ, perhatikan kalimat yang pertama. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini bukanlah suatu pohon yang magic, bukan.
Perhatikan ya. Pohon itu tidak mengandung bahan-bahan rahasia secara jasmani dalam banyak untuk merangsang otak manusia. Perhatikan. Ini adalah suatu ujian ketaatan dan kepercayaan. Perintah Tuhan, jangan makan. Maka konsekuensinya yang harus diterima, taat, percaya, atau tidak taat. Berapa minggu lalu saya mengatakan, free will manusia itu, kehendak bebas manusia itu ada. Dan itu juga diberikan pertama sekali di surga sana kepada malaikat. Dan ternyata malaikat pada saat diberikan free will-nya, hak bebas itu, ternyata tidak posisinya mau nyembah Tuhan, tapi mau lawan Tuhan. Maka Tuhan buang sepertiga malaikat yang ada di bumi itu, dibuang. Dan saat itu mereka, iblis melihat bahwa apa seisi dunia ini, bumi ini, itu menjadi sasaran empuknya. Sehingga free will ini tadi diberikan lagi kepercayaan kepada manusia. Jangan makan buah itu. Ternyata manusia memakannya. Maka perhatikan, saya yakin percaya nanti di surga, Tuhan tidak akan pernah memberikan free will ke malaikat juga kepada manusia. Tidak ada lagi. Karena kepercayaan Tuhan itu, baik malaikat, baik manusia, mereka tidak taat pada firman Allah. Halo, nih? Maka kalau dihubungkan dengan kitab Wahyu, bagian kita nanti di surga itu hanya memuji, hanya menyembah Tuhan. Tidak ada lagi free will di situ, tidak ada lagi hak bebas. Tidak ada lagi nanti waktu di surga itu memuji Tuhan, kalau lagi lapar langsung pesan makanan, tidak bisa. Tidak ada lagi kehendak bebas nanti di surga. Katakan amin. Karena Tuhan tidak mau di mana Tuhan memberikan kepercayaan kepada malaikat, malaikat melanggar. Diberikan kepercayaan kepada manusia, manusia melanggar. Maka stop. Saya yakin di surga tidak ada lagi hak bebas. Nah, kita yang masih sekarang hidup dalam hak bebas ini, mari kita tetap taat kepada firman, atau setengah-setengah, atau tidak taat, semuanya keputusan masing-masing. Jadi manusia adalah suatu ciptaan yang luar biasa dengan potensi baik bagi kebaikan maupun kepada kejahatan. Perhatikan tentang tadi pohon pengetahuan yang baik, sehingga manusia punya potensi besar untuk melakukan kebaikan, tapi juga punya potensi besar untuk melakukan kejahatan. Halo? Perhatikan, waktu manusia memakan buah itu, maka manusia itu punya potensi besar. Potensi untuk melakukan kebaikan, potensi juga untuk melakukan kejahatan. Ya. Maka pengetahuan menuntut tanggung jawab. Ya, menuntut tanggung jawab. Artinya pada saat engkau melakukan kebaikan untuk Tuhan, berarti semuanya juga harus ikut bertanggung jawab. Katakan amin. Yang kedua, di situ ada kata jahat. Ya, jahat. Jahat di sini adalah kata Ibrani yang berasal dari dua huruf ra. Artinya ra, artinya itu pecah, artinya itu juga runtuh. Ya, jahat artinya pecah, runtuh, sehingga menggabungkan tindakan dan konsekuensi hasil daripada jahat ini menjadi super jahat. Jadi kita di hadapan Tuhan, setelah jatuh dalam dosa, manusia itu memiliki kejahatannya super jahat. Ya, super jahat. Maka tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk menerima surga kalau bukan karena Yesus. Amin. Karena semua di hadapan Tuhan kita ini sudah super jahat. Dengan kategori jahat yang berbeda-beda, tapi semuanya dari kacamata surga semua sudah super jahat. Tapi manusia yang super jahat ini hanya bisa diselamatkan pribadi yang super baik, yaitu Yesus. Katakan amin. Kalau kebaikan Tuhan itu hanya kebaikan setara manusia, engkau dan saya tidak mungkin selamat. Tidak mungkin. Makanya kalau kita melihat hari-hari,
Bahkan manusia itu bisa lebih jahat dari setan. Halo? Betul tidak? Sudah dapat sesuatu, kepengen lebih lagi. Kepengen banyak lagi. Makanya saya melihat sepertinya iblis setan itu sudah banyak mundurkan diri dari Indonesia. Ya. Halo? Orang pintar di Indonesia itu sangat banyak, tapi orang yang jujur, tulus itu minim. Makanya kebaikan makanya dampaknya orang-orang yang baik di Indonesia justru tidak tinggal di Indonesia, mereka tinggal di luar. Nah, jadi di Indonesia iblis nggak perlu datang karena sesama manusia sudah jauh lebih banyak jahatnya daripada iblis itu. Halo, tapi di jemaat kita enggak. Katakan amin. Halo, amin. Kau tetap menjadi super baik, bukan lagi super jahat. Ya. Yang ketiga, kata yang ketiga di situ hari. NSB menerjemahkan begini, kamu pasti mati. Jadi kalau ngomong tentang hari, itu berbicara kamu pasti mati. Pada hari itu, nah hari di situ mati. Jadi bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bukan. Tapi hari di situ kata mati. Maka Bapak dan Ibu perhatikan, kalau di dalam bahasa Latin, mati itu memento mori. Memento, M awal, mori, L awal. Maka kelihatan sekali kalau kita melihat telapak tangan kita, coba lihat telapak tangan. Kanan kiri itu ada M, betul? Betul tidak? Coba perhatikan dulu telapak tangannya. Kanan kiri ada huruf M atau enggak? Atau ada huruf S? Bang Odin, huruf apa Bang Odin? M. Mama Grace? M juga. Bukan saya. Bukan M. Mama Sheila? M kan? Jadi kalau telusuri sebenarnya itu dari kata hari. Kalau bahasa Latin memento mori, artinya ingatlah kamu pasti mati. Halo? Maka perhatikan, kalau ada orang berdoa yang tadinya ini sakit, didoakan sembuh. Tapi yang ini didoakan tidak sembuh. Banyak sekali akhirnya penilaian suatu kuasa dari doa itu dari yang sakit menjadi sembuh. Betul? Dan orang pun akan selalu mencari pendoa yang dari sakit jadi sembuh. Orang jarang memanggil hamba Tuhan yang dari sakit jadi mati. Jarang. Kenapa? Suatu penilaian tentang kebenaran hari, orang selalu menghindari yang disebut dengan mati. Padahal tidak bisa. Yang didoakan sembuh pun itu tetap juga mati nanti. Betul? Yang didoakan ini, yang tadinya sakit jadi mati, mati juga. Yang didoakan ini sembuh, itu suatu saat juga mati. Maka sebenarnya orang yang hidup dan orang yang mati yang lagi didoakan, itu sebenarnya semuanya jadi sia-sia. Halo? Maka kita yang sudah tinggal kasih karunia Tuhan ini, waktu engkau masih hidup, kau harus tetap melekat pada Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan memanggilmu, posisimu dalam posisi yang tetap melekat pada Tuhan. Maka orang yang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia tidak takut mati. Amin. Halo, amin. Kemarin saya ada pelayanan. Jadi karena suaminya sudah meninggal, sekarang pergumulan terbesar dia kan bagaimana menghadapi kesepian setiap hari. Sehingga tiba-tiba kalau dia keluar dari kamar, langsung dilihat kematian. Orang kalau hidupnya khawatir dan gelisah itu paling menyiksa. Paling menyiksa. Akhirnya tetap kita berikan firman dan puji Tuhan dia tetap bangkit kembali. Perhatikan lagi, di dalam Alkitab ada 3 tahap kematian. Perhatikan. Pertama, kematian rohani. Jadi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebenarnya yang pertama, yang paling sulit itu mereka mati rohani. Ya, itu banyak kasus pendukung. Kejadian 2:17, Kejadian 3:1-7 banyak
Artinya kematian rohani ini itu sesuatu yang masih bisa diubah, sesuatu yang bisa masih diberi kesempatan. Halo, perhatikan, kematian secara Alkitab itu 3 kematian rohani, dan kematian rohani ini masih diberikan kesempatan, ya, masih diberi kesempatan. Maka hidupmu setiap tahun ini terus bertambah tahun. Yang tadinya keras level 3 seharusnya bertambah tahun menjadi keras hati itu menjadi level 2. Itu artinya firman hidup di dalam dirimu. Katakan amin. Jangan sampai mengalami kematian rohani, diberikan firman gak mempan. Dilihat sebuah peristiwa yang sudah terjadi di mana dia sudah Tuhan selamatkan dari kecelakaan, tetap aja gak mempan. Pada saat dia misalnya menerima sakit penyakit yang begitu parah dan Tuhan memberikan kesempatan dia hidup, ternyata dia juga tidak berubah. Itu yang sulit. Perhatikan, jangan sampai ke level kematian rohani. Halo, amin. Karena apa? Karena kalau sudah mengalami kematian rohani, berikutnya apa? Yang ketiga, kematian jasmani. Kalau kematian jasmani, tidak ada lagi kesempatan, ya, tidak ada lagi kesempatan. Tapi kalau masih kematian rohani, masih ada kesempatan. Dan kesempatan itu kalau tidak dipergunakan, kesempatan itu tidak dilakukan, kesempatan itu dia tidak mau, maka perhatikan, sampai dia mati pun adalah kematian rohani dialami, kematian jasmani juga dialami. Nah, jenis manusia yang kedua ini, yang pertama tadi mati rohani, akhirnya mati jasmani, dan yang ketiga mati kekekalan. Jadi jangan berpikir nanti kalau manusia itu ada di neraka dan mereka masih hidup, dan kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita diangkat kembali dan masuk dalam kerajaan surga, dan kita hidup. Perhatikan, hidup yang dalam kasih karunia, hidup yang dalam surga, itulah yang Tuhan inginkan. Sedangkan kematian, hidup yang di dalam api neraka itu, itulah yang diinginkan oleh raja iblis yang pertama, supaya dia punya teman. Dan orang kalau sudah di neraka, dia tidak mati secara jasmani, dan dia akan kekal di situ. Bagaimana, seperti apa penyiksaannya, saya juga tidak bisa bayangkan. Tapi dia tidak mati di situ, karena sudah diberikan kesempatan mati rohani, disuruh untuk berubah, tetap juga nggak mau. Jadi jangan memakai pola nanti aja seperti kanan kiri Tuhan Yesus. Pada saat nanti sudah mati baru bertobat, nggak bisa, bos. Semua orang diberikan Tuhan kesempatan. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan berikan saya penyakit yang sebenarnya sudah mematikan, tapi melalui peristiwa itu saya pakai itu untuk menerima panggilan Tuhan. Saya sudah berbicara berkali-kali, saya epilepsi, tidak mungkin, tapi sembuh. Tanggal 10 Agustus 93 sembuh tanpa obat. Itu yang membuat saya tidak bisa macam-macam lagi dalam hidup. Saya harus betul-betul menjadi seorang hamba Tuhan. Waktu praktek 3 bulan di NTT sana, saya kena malaria, mau mati, sudah mati, gak ada obat. Saya minta dimasakin Supermi, padahal salah secara medis. Saya makan itu besok paginya langsung segar. Artinya apa? Kematian jasmani tadi sudah ada di depan saya. Tapi kematian jasmani itu nanti akan menjadi berarti kalau kematian rohani itu kita sambut dengan perubahan di dalam Yesus. Katakan amin. Jangan keraskan hatimu. Jadi orang kalau misalnya tidak mau merenungkan firman, orang misalnya suka sekali hanya bermalas-malasan, kalau orang itu tidak mau menyembah Tuhan, kalau orang itu tidak mau memuji Tuhan, kalau orang itu tidak mau beribadah, perhatikan, sebenarnya dia lagi menjalin, dia lagi membangun dengan kematian rohani. Mungkin batu kedua, sehingga menjadi satu tembok yang besar, tapi dengan sendirinya itu sudah mengarah kepada kematian rohani. Sehingga dinasihati pun gak mempan lagi, sehingga dipanggil pun gak mempan lagi, sehingga waktu diundang pun gak mempan lagi. Jadi jangan bangga dengan posisi seperti itu, justru harus hati-hati. Dia lagi sedang menuju kematian rohani.
Kesempatan masih ada sebelum kematian jasmani mendatangi. Katakan amin. Kesempatan. Semua kesempatan itu Tuhan berikan kepada pribadi lepas pribadi. Maka dalam satu pengertian kata hari tadi sesungguhnya menunjuk kepada ketiga-tiganya. Hari pertama, ya, kematian rohani. Kata hari di situ kematian jasmani. Kata hari di situ berbicara kematian kekal. Halo? Perhatikan lagi, ini tentang hukum Taurat tadi, bahwa semua orang tidak bisa dibenarkan karena perbuatan. Maka setiap orang yang menawarkan dirinya, yang mempromosikan dirinya karena perbuatannya, Tuhan tidak terima. Halo? Katakan amin. Maka perhatikan sekali, perhatikan ya. Perhatikan. Kalau gereja itu terlalu banyak mengurus sosial, hati-hati. Hati-hati. Justru banyak orang nanti yang terlibat dalam melakukan hal sosial tadi merasa dia sudah dekat dengan Tuhan, padahal tidak. Justru dengan peristiwa-peristiwa apapun itu, hidupmu dan hidup saya harus tetap melekat pada Tuhan, walaupun orang lain tidak tahu. Katakan amin. Katakan amin. Halo, amin. Bapak tadi merenungkan firman Tuhan di rumah, siapa yang tahu? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau kita membantu orang lain, siapa yang tahu? Banyak orang tahu. Tapi banyak pada saat kita melakukan itu, justru itu peranan manusia paling banyak, karena bisa dilihat orang. Dan pada saat dia nanti tidak disambut, tidak diucap terima kasih, orang itu bisa kecewa. Maka tidak ada perbuatan yang bisa menyelamatkanmu. Hanya perbuatan Yesus disalib yang bisa menyelamatkanmu. Katakan amin. Maka hari ini kita harus selalu membuat dalam memori kita di bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan terhadap hidupmu, terhadap keuanganmu, terhadap rumah tanggamu, terhadap pelayananmu, terhadap pekerjaanmu. Harus selalu tanamkan perbuatan Tuhan padamu. Sungguh amat baik. Kita perhatikan lagi kehidupan dan kasih karunia. Kalau kita berbicara kehidupan dan kasih karunia, itu berarti kehidupan kekal. Hidupmu sekarang bukan lagi didasarkan pohon pengetahuan baik. Katakan amin. Hidupmu sekarang bukan lagi didasarkan kepada pohon pengetahuan buruk, pohon pengetahuan jahat. Ini semua keputusanmu. Tapi sekarang hidupmu dipondasi pohon kehidupan. Siapa itu pohon kehidupan? Yesus. Maka kata Yesus, makanlah buah dari saya. Makanlah buah kehidupan itu dari saya. Maka hari ini kalau hukum Taurat pondasinya, ya, pondasinya pada kehidupan baik dan kehidupan jahat, tapi kasih karunia pondasinya adalah kehidupan. Tidak ada lagi baiknya, tidak lagi jahatnya, tapi hanya satu kata, pohon kehidupan. Siapa itu pohon kehidupan? Yesus. Yesuslah pokok anggur. Katakan amin. Maka kita harus terfokus, kita harus meluruskan hati kita hanya kepada pohon kehidupan itu. Kalau hidup kita selalu terfokus kepada pohon kehidupan itu Yesus, maka kehidupan kekal itu ada padamu. Makanlah hanya satu dari pohon, yaitu pohon kehidupan. Ya, di dalam Wahyu 2 ayat 7, ayat kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Orang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Di kitab Wahyu bukan lagi berbicara pohon kehidupan, pohon yang jahat dan yang baik, tapi di situ sudah berbicara pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Amin. Pohon kehidupan disebutkan sebagai simbol kehidupan abadi dan kesembuhan. Yesus adalah pohon kehidupan yang memberikan kehidupan kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi pohon kehidupan ini bisa masuk kalau seseorang itu menerima pohon kehidupan itu.
Kalau tidak menerima, nggak bisa. Amin. Kemarin kan waktu di Malang ada desa yang di tengah kota itu sudah ditata oleh pemerintah, bagus, jalannya bagus, sehingga rumah-rumah di situ yang sederhana tapi karena jadi rumah wisata, waktu kami saya dan ibu jalan itu semua jadi sangat indah. Nah, waktu kami masuk ternyata harus beli tiket. Kami lupa bahwa rumah kami, rumah ibu, orang tua juga ada di situ. Seharusnya kalau kami penghuni di situ, sebenarnya kan nggak perlu bayar tiket, betul? Tapi waktu kami tidak mau kami punya rumah di situ, akhirnya tetap bayar tiket. Nah, perhatikan, waktu engkau nanti masuk kepada Tuhan, kepada surga, tiketmu cuma satu, yaitu Yesus. Amin. Yesus. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu bayar lagi karena Yesus sudah bayar di sana dengan darahnya sendiri. Katakan amin. Jadi ini pendapat saya aja. Jadi kalau nanti saya ditanya, loh, kenapa kamu masuk sini? Saya yakin, saya bilang, rumahku sudah selesai di sini. Rumahku ada di sini. Makanya kata Tuhan, di surga itu banyak tempat tinggal. Baik di bumi, baik juga di surga. Dan kalau ditanya, kenapa Tuhan sampai hari ini belum datang? Karena rumah yang dibangun Tuhan itu penghuninya masih sedikit. Halo? Halo, amin? Jadi tiket kita cuma satu itu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada di dalam nama bapakmu, nggak ada. Tidak ada di dalam nama mamamu, itu nggak ada. Dulu gue saya Tuhan, begini nggak ada, bos, nggak ada ya. Halo, amin. Nah, setelah diselidiki, malaikat selidiki, enggak, gue dulu dukun-dukun kok, begitu aja, lebih malu lagi kan? Betul tidak? Maka hanya tiket kita cuma satu, apa? Yesus. Katakan amin. Nah, waktu kita mulai dari sini sudah sungguh-sungguh dalam Yesus, nggak perlu ragu. Nanti kalau ditanya kita masuk dalam pintu itu, mereka semua yang jaga tiket itu pun, yang memberikan tiket itu pun, semua yang langsung percaya padamu. Karena Tuhan sudah mengetahui sebelum masuk ke pintu tiket itu. Amin. Dan rumusnya apa? Kebenarannya apa? Kau sebelum masuk pintu tiket itu, engkau sudah hidup di dalam Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, satu lagi, Roma 1 ayat 16. Perhatikan. Ya, sorry. Ada Yohanes 6 ayat 33. Anak 35 kita baca bersama-sama 1-3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Perhatikan, yang dicari manusia itu roti. Yang dicari manusia itu hanya minuman. Itu yang paling tertinggi. Perhatikan, orang banyak duit, tujuannya untuk makan. Orang tidak punya duit juga, tujuannya untuk makan. Hanya masalah makan dan masalah haus. Hanya itu saja kok. Hanya itu. Sedangkan kata firman Tuhan di sini, makanmu, hausmu, kalau sudah di dalam Tuhan, tidak ada lagi rasa lapar, tidak ada lagi rasa hausmu. Karena nanti di surga tidak lagi berbicara masalah makan. Katakan amin. Halo, amin. Maka program MBG itu nanti tidak ada di surga. Tidak ada. Karena di surga tidak lagi berbicara makan dan minum. Maka selagi masih bisa makan, makan saja. Katakan amin. Tapi kembali ke porsinya. Berilah makanan kami yang secukupnya. Setuju ya? Kalau saya makan dengan Bang Benny, Bang sudah cukup Bang? Masih tanggung ini Bang? Sudah, makan lagi. Nah, setelah dimakan yang kedua kali baru Bang Benny bilang, ini pas, gitu ya. Jadi pas buat Bang Benny, belum tentu pas juga buat saya. Halo? Tapi ingat, di dalam menerima makan dan minum yang
paling utama adalah mengucap syukur. Roma 1 ayat 16. Yuk, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apa bagian kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan? Pertama, perhatikan di situ ya, ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk, 1, 2, 3. Yang pertama, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Perhatikan, kita yang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, bagian kita berdirilah teguh. Katakan apa? Berdirilah teguh. Karena yang membuat kamu goyang itu sangat banyak. Tetap berdiri teguh. Pak, boleh nggak berdirinya begini ini Pak? Ya boleh-boleh saja sih. Tapi Pak tetap harus berdiri teguh. Tidak boleh lagi ke depan, tidak boleh lagi ke samping, tidak boleh lagi ke belakang. Istilah kata berdiri teguh, ibaratnya dalam satu kotak ini, kau harus tetap dalam kotak itu. Mungkin ada angin badai kau goyang-goyang, silakan. Ya, tapi harus tetap di kotak yang sama. Dan kotak yang kau injak ini adalah kebenaran dalam Kristus. Katakan amin. Waktu setengah nanti kakimu ke kanan sana untuk menahan goyangan tadi, ingat, kau sudah meninggalkan kasih karunia. Karena sini sudah setengah pengetahuan. Kau harus tetap berdiri teguh. Ngomongkan kiri, berdiri teguh. Berdiri teguh. Baru yang kedua apa? Jangan goyang. Ya. Terus yang ketiga apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan di sini tidak dikatakan giatlah di dalam pekerjaan profesimu, tapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan rekan-rekan yang pelayanan, ini salah satu antusias saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Di saat Bapak dan Ibu sudah repot bekerja, betul? Capek, letih, betul ya? Bahkan masih memberikan waktunya untuk latihan, masih memberikan waktunya untuk pelayanan, masih memberikan dengan semua kesibukannya untuk melayani Tuhan, terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Engkau sudah memberi lebih daripada yang lain. Engkau sudah memberikan lebih baik daripada yang lain. Katakan amin. Perhatikan sekali lagi. Di dalam melayani bukan berarti tidak tantangan. Ya, bisa saja pada saat latihan semuanya langsung tidak kumpul. Jam bisa mundur. Ya, kalau maju lebih awal sepertinya jarang, tapi mundur lebih banyak. Itu ya. Perhatikan, waktu engkau pun tetap setia menunggu orang lain, engkau sudah memberi pada Tuhan yang lebih. Katakan amin. Makanya saya sangat bersyukur punya rekan-rekan semua sahabat-sahabat yang mau melayani di tempat ini. Kalian sudah memberikan waktu, kalian sudah memberikan tenaga, kalian sudah memberikan suara, kalian sudah memberikan segalanya, termasuk juga uang kalian. Itu sudah lebih dari cukup yang Tuhan mau. Amin. Tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Saya pun kalau berdiri pas sore atau datang sini Tuhan, apalagi yang harus dibenahi gereja ini. Ya. 2 minggu lalu saya katakan kita akan buat teras lagi kanan kiri supaya bisa seperti teras terbuka. Dicor. Dan nanti di belakang itu untuk wastafel kita buat mejanya. Hanya nunggu tukang aja belum. Sama di dapur juga nanti kita buat wastafel termasuk tempat cuci piring. Ya, jadi kalau masak-masak di situ langsung bisa cuci. Gak perlu lewat sana lagi. Katakan amin. Saya yakin itu akan terjadi. Gak lupa. Karena bukan untuk kepentingan saya. Itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang kan melihat Tuhan itu hidup di
di gereja itu pertama sekali juga dilihat dari gedungnya, betul tidak? Itu yang dilihat. Oh, gereja itu bagus. Ya, gereja itu bagus. Lalu yang kedua dilihat lagi jemaatnya. Dan saya bersyukur seluruh jemaat Tuhan di tempat ini sangat mendukung, baik dalam hal apapun, termasuk keuangan. Sangat saya bersyukur. Dan tetap bertahan dalam hal itu. Jangan goyah. Bapak dan Ibu dengar info dari luar sana, menabur berpuluhan, gak usah dengar. Kita tahan pada firman Tuhan saja. Katakan amin. Maka firman Tuhan mengatakan di kitab Wahyu, perhatikan, penghasilanmu 100%. Kata Tuhan, persepuluhanmu itu buat Tuhan. Jadi yang 90 itu jadi dikuduskan Tuhan. Halo. Nah, di dalam persepuluhan banyak orang punya pengertian, itu udah zaman dulu. Perhatikan, semua yang kita punya ini bukan 10%, semua yang kita punya milik Tuhan kok. Katakan amin. Maka perhatikan latar belakang persepuluhan itu latar belakangnya dulu seperti ini. Perhatikan, orang Israel kan 12 suku, betul? Maka satu suku disuruh Tuhan untuk mengurus baik Tuhan, itu suku Lewi. 11 suku disuruh bekerja. Perhatikan. Tapi pada suatu saat ada sebuah peristiwa di mana di rumah Tuhan itu tidak ada makanan. Karena tidak ada makanan, maka orang-orang Lewi tadi percaya. Akhirnya mereka pergi bekerja di ladang. Dan ternyata yang 11 suku tidak melakukan lagi perintah Tuhan. Mereka tidak memperhatikan lagi rumah Tuhan. Mereka tidak memperhatikan lagi kehidupan orang Lewi di dalam rumah Tuhan itu. Sehingga karena kehidupan orang Lewi ini tidak lagi diperhatikan, orang Lewi pun akhirnya pergi bekerja ke ladang. Akhirnya rumah Tuhan tidak ada yang ngurus. Orang Lewi salah, 11 suku juga, yang 11 suku yang lain juga salah. Akhirnya apa? Tuhan perintahkan kepada Nabi Nehemia, Nabi Hosea, sehingga semua ladang pun tidak menghasilkan. Termasuk ternak-ternak mereka yang tadinya itu beranak, tidak beranak. Yang tadinya hidup domba mereka itu waktunya untuk menyusui anak-anaknya, binatang itu tidak menyusui. Apa yang mereka tanam di ladang tidak menghasilkan. Sehingga Nabi Nehemia, Maliaki, termasuk juga Hosea, mereka semua disuruh untuk melakukan pertobatan pribadi. Pada saat mereka melakukan pertobatan pribadi, dengan cara apa? Mereka berpuasa. Sehingga pada saat mereka berpuasa beberapa hari itu, termasuk juga seluruh binatang disuruh berpuasa, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Maka mereka harus menembus itu. Pada saat mereka sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tadi, maka Tuhan yang menginginkan kembali ke fungsi masing-masing. Orang Lewi harus tetap menjadi orang Lewi. 11 suku yang lain juga harus menjadi raja-raja. Ada raja singkong kan, raja apa lagi? Baja kan, jadi raja beton kan, jadi raja pohon kan, silakan. Dan 11 suku ini harus memperhatikan. Halo, amin. Maka kesimpulan kita tentang perpuluhan, tentang kasih karunia, waktu kau memberikan itu, bukan lagi tertuju engkau diberkati atau tidak diberkati. Tapi engkau tertuju, itulah bentukmu mengasihi Tuhan, itulah bentukmu untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saya tidak pernah mengatakan kalau Bapak dan Ibu tidak memberikan perpuluhan, semua ladangmu itu tidak menghasilkan. Saya tidak pernah ngomong begitu. Karena berbicara tentang perpuluhan, itu berbicara tentang apa? Tentang kedewasaan seseorang. Amin. Dan saya bersyukur jemaat kita di tempat ini sadar dengan hal itu. Sadar dengan hal itu, akhirnya gereja kita seperti ini, semuanya bisa berjalan, operasional bisa berjalan. Itu juga semua karena teguran Bapak dan Ibu. Tetap bertahan dalam hal itu. Amin. Engkau tidak memberikan pun perpuluhan, Tuhan tetap memberkatimu kok. Jadi kalau masalah perpuluhan itu hanya konotasinya diberkati dan tidak diberkati, itu salah. Tapi semua sudah milik Tuhan. Maka intinya 10% kau jadikan itu milik Tuhan, kau kembalikan, 90% lagi itu dikuduskan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, saya sangat bersyukur untuk semua hal yang Bapak dan Ibu lakukan. Maka perhatikan, waktu Abraham menabur, anaknya Ishak ikut menuai. Waktu Ishak menabur, anaknya Yakub ikut menuai.
Waktu Yakub menabur, perhatikan, anaknya Yakub Yusuf juga menuai. Waktu Daud menabur, akhirnya anaknya Salomo juga ikut menuai. Maka perhatikan, dalam kehidupan kita ini adalah kehidupan yang akan terus menerus transfer. Apa yang kau transferkan kepada anak cucumu, itu tergantung keputusanmu hari ini. Amin. Maka nilai yang paling tertinggi yang harus kau transfer pada anak-anakmu adalah hidup di dalam Tuhan. Ya, hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau Bapak dan Ibu tanya kepada orang sakit, apa keinginan orang sakit yang paling tertinggi? Sembuh. Betul? Maka kehidupan kita dalam Yesus Kristus, apa keinginan yang tertinggi? Surga. Ya. Jadi saat saudara sibuk, tapi di tengah kesibukanmu, kau tetap melayani, kau tetap ibadah, sekalipun suaramu, ya mungkin ada yang miring-miring gitu ya. Tapi perhatikan, saya dengan ibu tidak pernah protes, itu betul? Bahkan tidak pernah mengungkapkan itu di depan bapak dan ibu, betul tidak? Karena itu bukan yang terpenting dalam melayani. Halo, amin. Halo, amin. Dulu ada teman saya di Jakarta, ya, kalau sudah nyanyi dan dia nggak tanggung-tanggung, false itu sangat jauh ke bawah gitu. Kalau ada miring-miring ke suara yang nggak false nggak apa-apa. Kuda yang kedua itu suaranya paling kencang, Bu. Ya, suara paling kencang. Apalagi kalau sudah disuruh tampil di depan, waktu mic-nya itu nggak keluar suaranya paling protes. Padahal sudah disengaja diturunin kan, dia paling protes. Akhirnya dengan super hikmat yang harus diberikan padanya, karena sudah terlalu fatal, harus dipanggil. Ya, hatinya melayani oke, tapi maksudnya dengan suara begitu, ya tolonglah kasih pengertian ke lain supaya tidak mengikuti suaranya. Tapi perhatikan hari ini, Bapak dan Ibu datang ke tempat ini melayani. Pertama, itu bukan karena talentamu, tapi karena kasih karunia mendatangkan. Nah, seperti apapun yang kita lakukan pada tempat ini, perhatikan, itu sudah engkau berikan kepada Tuhan lebih daripada cukup. Tetap kuat, tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan tetap setia di dalam melayani Tuhan. Katakan amin. Kita semua bangkit berdiri. Kita angkat refnya tadi, mengucap syukur, dan kita hari ini masuk dalam perjamuan Tuhan sekali sebulan. Dan selesai itu pun nanti kita menerima pengurapan, ya. Haleluya. Amin Tuhan. Oh Yesus, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Syukur
ku tetap percaya. Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu, Tuhan Yesus, kau terindah. Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu, Tuhan Yesus, kau terindah. Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu, Tuhan Yesus, kau terindah. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Tubuh Kristus yang sempurna merupakan semua wujud dari nubuatan dari kitab Kejadian. Ratusan nubuatan, tetapi yang mengerjakan nubuatan itu terjadi hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa semua persembahan apapun, korban sembelihan apapun, tidak lagi disempurnakan melalui binatang, melalui tanaman-tanaman, bahkan juga melalui imam. Tapi persembahan korban sembelihan sudah Yesus sendiri. Yesus yang jadi manusia harus mati, dan hanya Yesus yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Maka hari ini tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah, kau sudah terima. Waktu kamu makannya berarti bersatu dengan tubuh Kristus yang sempurna. Maka tubuhmu dan tubuh saya Tuhan akan gantikan nanti dengan kemah yang baru, sehingga tubuhmu dan tubuh saya nanti di sorga memiliki kemah yang baru, yaitu tubuh yang kekal. Apabila Bapak dan Ibu percaya dengan hal ini, maka kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Yesus yang terbaik buat kita semua. Tidak ada yang lain. Hanya satu tiket ke surga, yaitu di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pada Tuhan yang lain. Bahkan tidak ada kepada agama apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini dari Yesus yang sudah tercurah. Pada saat engkau menerima darah Yesus, berarti bersatu dengan darah Yesus. Berarti darahmu hari ini adalah darah Yesus, keturunan Yesus. Maka apa yang menjadi keturunan Yesus menjadi milik Yesus untuk selama-lamanya. Waktu kau meminum darah Yesus ini, berarti kau bersatu dengan darah Yesus. Maka segala sesuatu yang tidak baik dalam tubuhmu dan darahmu hari ini, Tuhan Yesus sembuhkan. Apabila engkau percaya, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur dan namanya. Haleluya Tuhanku. Kami memuji nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Tuhan kami yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Haleluya. Amin. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah,
ku tetap percaya. Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu, Tuhan Yesus, kau terindah. Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu, Tuhan Yesus, kau terindah. Sekali lagi katakan rancanganmu, amin. Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu, Tuhan Yesus, kau terindah. Kami bersyukur di hadapan Tuhan atas firman Allah yang sudah kami terima. Kami akan berdiri teguh, kami tidak akan goyah, dan kami akan terus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan selalu memberikan progres dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, bahkan juga dalam posisi apapun. Tuhan akan membuat mereka akan terus naik dan terus naik. Dan seluruh keluarga kami di tempat ini, keluarga besar Beva, mereka akan selalu sehat, kuat, makmur, panjang umur, dan selalu di dalam penyertaan Tuhan. Anak-anak diberkati, bahkan kehidupan anak ke depan ini menggantikan kami sebagai orang tua. Mereka sudah dipersiapkan oleh Tuhan, mereka sudah dipersiapkan oleh kasih karunia Tuhan, sehingga anak-anak kami juga akan jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berpengalaman lagi, jauh lebih kuat lagi dari kami orang tua. Kami percaya Tuhan, generasi kami diberkati Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini juga diberkati Tuhan. Di saat mereka mau meniti kehidupan, bahkan juga pasangan hidup, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menuntun mereka, sehingga mereka suatu saat juga membangun rumah tangganya, dan rumah tangga yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak diberkati semua pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini dimanapun engkau berada, bahkan dalam pekerjaan yang kau punya hari ini sebagai pegawai negeri, wira swasta, bahkan juga sebagai ibu rumah tangga. Melalui engkau Tuhan akan dan terus memberkatimu. Terima kasih Bapak surga, diberkati kami semuanya. Hari ini juga kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik persekutuan kami, ucapan syukur kami. Bahkan hari ini juga kami menabur untuk pengurusan IMB gereja ini. Karena kami tahu Tuhan sebelumnya sudah diurus dan sudah dipercaya, tapi tidak dilakukan. Hari ini kami mengambil kembali kasih karunia Tuhan untuk mengambil peranan di dalam menyelesaikan IMB ini dengan nilai angka 6 juta. Kami percaya Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati kami semuanya. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpin kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin.